500 juta rupiah. Itulah harga yang tertera di situs resmi untuk tas yang kini ada di pangkuanku. Suamiku, Damar, memberikannya dengan tatapan penuh cinta, seolah dia adalah pria paling romantis di dunia. Tapi, ada satu hal yang dia lupakan. Hidung seorang istri tidak bisa dibohongi. Saat aku membuka kotak oranye mewah itu, bukan aroma kulit sapi premium yang menyapaku, melainkan bau menyengat bahan kimia perekat murahan. Detik itu juga aku sadar, pernikahanku yang terlihat sempurna di mata orang lain, ternyata hanyalah. Halo Sobat Dira Story, semoga hari ini kalian diberikan kesehatan yang melimpah dan rezeki yang lancar. Sebelum kita bongkar kebohongan Damar, coba absen dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak kisah ini? Aroma wagyu stick yang kutata rapi di atas piring porselen mulai memudar, berganti dengan dinginnya malam yang merayap masuk melalui celah ventilasi. Jam dinding besar di ruang tengah berdetak monoton, seolah mengejek kesendirianku. Pukul 10 malam. Seharusnya, makan malam romantis perayaan ulang tahun pernikahan kami yang kelima sudah dimulai sejak 2 jam lalu. Lilin-lilin aromaterapi yang kunyalakan sudah meleleh separuh, menyisakan lelehan lilin beku yang tampak menyedihkan. Aku, Kalea, duduk tegak di ujung meja makan panjang ini. Gaun sutra marun yang kupakai terasa semakin dingin di kulit. Aku memandang pantulan wajahku di sendok perak yang belum tersentuh. Riasan wajahku masih sempurna, tapi sorot mataku mulai lelah. 5 tahun mendampingi Damar, dari dia masih karyawan biasa hingga kini menjabat sebagai direktur operasional, aku selalu diajari untuk menjadi istri yang sabar. Istri yang tahu tempat. Terdengar suara mesin mobil menderu di halaman depan. Pajero Sport hitam itu akhirnya tiba. Jantungku berdesir, campuran antara lega dan kesal yang tertahan. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. Damar masuk dengan napas terengah-engah, jas kerjanya sedikit basah terkena gerimis di luar. Sayang, maafkan aku. Suaranya serak, penuh penyesalan yang, entah kenapa, terdengar sedikit berlebihan malam ini. Dia setengah berlari menghampiriku, lalu berlutut di samping kursiku. Tangan dinginnya menggenggam jemariku yang hangat. Rapat direksi mendadak. Pak Surya tidak membiarkan siapapun pulang sebelum target kuartal ini selesai dibahas. Kamu tahu kan, aku melakukan ini demi kita. Aku menatap mata Damar. Ada kilatan gelisah di sana yang coba dia tutupi dengan senyum manis. Aku sudah menunggu 2 jam. Mas, makanannya sudah dingin. Aku tahu. Aku salah, tapi... Damar berdiri, lalu dengan gerakan teatrikal, dia mengambil sebuah paper bag besar berwarna oranye menyala yang sejak tadi disembunyikannya di balik punggung. Dia meletakkannya di atas meja, tepat di samping piring stik yang sudah dingin. Mata Damar berbinar, menanti reaksiku. Selamat ulang tahun pernikahan yang kelima, Kaleaku. Ini untukmu. Aku menabung bonus tahunanku khusus untuk ini. Napasku tercekat. Itu adalah kotak oranye yang sangat ikonik. Siapa wanita di dunia ini yang tidak mengenali warna itu? Hermes. Jantungku berpacu lebih cepat. Bukan karena harganya semata, tapi karena usaha Damar. Tas Hermes bukan barang yang bisa dibeli begitu saja di toko. Butuh riwayat pembelian panjang, butuh koneksi, atau setidaknya butuh usaha ekstra untuk mendapatkannya dari reseller terpercaya. Mas, ini... Suaraku bergetar. Buka, sayang, desaknya lembut. Dengan tangan gemetar, aku menarik pita coklat tua yang melilit kotak itu. Tekstur kotaknya terasa kasar namun kokoh. Perlahan, aku mengangkat tutupnya. Di dalamnya, terbungkus dusbag berwarna beige. Aku merogoh ke dalam, dan menarik keluar benda yang menjadi impian banyak wanita itu. Sebuah tas Birkin 25 berwarna etoupe, warna abu-abu kecoklatan yang elegan dan klasik. Cantik sekali. Gumamku, mataku menyisir detail tas itu. Jahitannya rapi, warnanya sempurna. Damar tersenyum lebar, tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia memeluk bahuku dari samping. Kamu pantas mendapatkannya, Kalea. Kamu istri direktur sekarang. Kamu harus tampil berkelas saat arisan atau mendampingiku ke pesta kantor lusa. Aku tersenyum, hendak mencium pipinya sebagai ucapan terima kasih. Namun, saat wajahku mendekat ke permukaan tas itu untuk mencium aroma khas kulit barunya, senyumku membeku. Berhenti.
Ada yang salah. Aku sangat familiar dengan barang kulit berkualitas. Ayahku adalah seorang pengrajin kulit di Yogyakarta sebelum usahanya bangkrut. Sejak kecil, aku hidup di antara aroma kulit sapi asli yang khas, bau ERT, sedikit tajam namun alami, bau kemewahan yang tidak bisa dipalsukan. Tapi yang tercium dari tas di tanganku ini bukan bau itu. Ini adalah bau samar bahan kimia. Bau lem karet yang kuat, bercampur dengan bau plastik vinil yang dipoles agar terlihat seperti kulit asli. Sekilas, mata awam mungkin tertipu. Teksturnya mirip Togo leather. Tapi saat kuraba lebih teliti di bagian pegangannya, terasa sedikit kaku. Terlalu kaku untuk sebuah tas seharga ratusan juta rupiah. Darahku berdesir hebat. Amarah mulai merambat naik dari ulu hati. Namun logika di kepalaku berteriak, "Jangan meledak sekarang, Kalea. Pastikan dulu." "Kenapa? Sayang? Kamu nggak suka?" tanya Damar. Nada suaranya berubah khawatir melihat aku terdiam. Aku segera memasang topeng terbaikku. Aku menoleh padanya, memaksakan senyum lebar hingga mataku menyipit. "Suka banget, Mas. Aku cuma speechless. Ini mahal banget, kan? Kamu yakin gak apa-apa beliin aku ini?" Damar menghela napas lega. Bahunya turun. "Apapun buat kamu. Lagi pula, jabatanku sekarang butuh citra yang bagus. Istriku harus jadi yang paling bersinar." Dia mengecup keningku, lalu melonggarkan dasinya. "Aku mandi dulu ya. Lengket banget rasanya. Kamu siapin baju ganti aku ya?" "Iya, Mas. Pergilah mandi," jawabku lembut. Begitu pintu kamar mandi tertutup dan suara gemericik shower terdengar, senyum di wajahku lenyap seketika. Wajahku berubah dingin. Aku menatap tas di atas meja itu dengan tatapan jijik. Suamiku membohongiku. Di hari ulang tahun pernikahan kami. Tapi kenapa? Damar mampu membelinya. Gajinya lebih dari cukup. Mengapa dia harus memberiku barang palsu dan berakting seolah ini asli? Apa yang dia sembunyikan? Aku bangkit dari kursi, melangkah cepat menuju jas kerja Damar yang tersampir di sandaran sofa. Tanganku dengan cekatan merogoh saku bagian dalam. Biasanya dia menaruh ponselnya di sana. Tapi nihil. Ponsel itu pasti dibawa masuk ke kamar mandi. Kebiasaan baru yang dia lakukan 3 bulan terakhir. Aku beralih ke saku celana panjangnya yang tergeletak di keranjang cucian kotor. Jariku menyentuh sesuatu. Kertas. Kertas truk yang sudah lecek karena tertekan dompet atau mungkin diremas. Jantungku berdegup kencang saat membuka lipatan kertas termal itu di bawah cahaya lampu kamar. Tulisan di sana tercetak jelas, tinta hitam di atas kertas putih murahan. Toko Kuitang Jaya, Mir Quality Import Item. Birkin 25 ETOP, Grade A, Full Set Box certi harga, Rp4.500.000 status, lunas, tunai. 4,5 juta. Dia memberiku tas seharga 4,5 juta dan mengklaimnya sebagai simbol cinta seharga ratusan juta? Aku meremas kertas itu hingga buku jariku memutih. Rasanya seperti ditampar keras tepat di pipi. Bukan masalah harganya. Aku akan bahagia meski hanya diberi tas lokal seharga ratusan ribu, asalkan dia jujur. Masalahnya adalah kebohongan yang dia bungkus dengan rapi ini. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku, Kalea, wanita rumahan yang hanya tahu belanja sayur, tidak akan bisa membedakan mana emas dan mana loyang. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku menahannya. Menangis tidak akan mengubah fakta bahwa suamiku adalah penipu. Saat aku hendak membuang struk itu kembali ke tempat sampah agar tidak ketahuan, mataku menangkap sesuatu yang lain di saku kecil jasnya. Ada secari kertas lagi yang terselip sangat dalam, terlipat rapi, berbeda dengan struk lecek tadi. Penasaran? Aku menariknya keluar. Ini bukan struk biasa. Ini adalah bukti transfer dari mobile banking yang dicetak ulang. Mataku membelalak saat membaca nominalnya. Angka nolnya berderet panjang, membuat kepalaku pening. 520 juta rupiah berita transfer. Pelunasan B25 Gold Hardware, original. Napasku terhenti total. Jadi, dia membeli yang asli? Tapi, kalau yang asli sudah dibeli, lalu di mana barangnya? Kenapa yang ada di meja makan adalah tas palsu berbau lem ini? Dan yang lebih menyakitkan, di bagian bawah bukti transfer itu, tertera alamat pengiriman yang bukan alamat rumah kami. Penerima, Apartemen Emerald, Unit 10B. Atas nama, Fiona.
Duniaku runtuh detik itu juga. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka. Uap hangat mengepul keluar. "Sayang, kamu lihat handukku di mana?" Suara Damar terdengar dari ambang pintu. Aku berdiri mematung. 2 lembar kertas mematikan itu masih ada di genggaman tanganku. Aku tidak punya waktu untuk menyembunyikannya kembali. Damar melangkah keluar, dan matanya langsung tertuju pada tanganku yang gemetar. "Kalea!" Panggilan itu menyentakku kembali ke realitas. Adrenalin membanjiri pembuluh darahku, membuat ujung-ujung jariku terasa dingin. Dalam sepersekian detik yang krusial itu, insting bertahan hidupku mengambil alih. Aku meremas 2 lembar kertas mematikan itu di dalam kepalan tangan kanan, lalu dengan gerakan cepat namun sealami mungkin, aku menyambar handuk putih tebal yang terlipat di atas kursi rias menggunakan tangan yang sama. Kertas-kertas itu kini aman, tersembunyi di balik gumpalan kain handuk. "Ini handuknya, Mas," ucapku, mengulurkan tangan sambil berusaha menetralkan getaran dalam suaraku. Jantungku berdentum begitu keras hingga rasanya gendang telingaku sakit. Takut suara degupnya terdengar di ruangan yang sunyi ini. Damar menatapku sejenak. Matanya menyipit, menelusuri wajahku. Apakah dia melihat ketakutan di mataku? Atau hanya melihat sisa-sisa kelelahan seorang istri yang menunggu terlalu lama? "Makasih, sayang," akhirnya dia berkata, mengambil handuk itu dari tanganku tanpa curiga. Jemarinya sempat bersentuhan dengan jemariku yang sedingin es. "Tanganmu dingin banget. AC-nya terlalu dingin ya?" "Mungkin," jawabku singkat. "Cepatlah berpakaian. Supnya nanti benar-benar jadi air dingin." Damar mengangguk dan kembali masuk ke kamar mandi, menutup pintu setengah rapat. Begitu punggungnya menghilang, aku langsung melesat ke lemari pakaianku. Dengan tangan gemetar, kuselipkan gumpalan kertas bukti kejahatan itu ke dalam saku mantel tebal yang jarang kupakai, di bagian paling belakang lemari. Itu adalah tempat persembunyian sementara yang paling aman malam ini. Makan malam kami berlangsung dalam siksaan. Damar makan dengan lahap, memuji masakan wagyuku yang katanya juicy, sambil terus bercerita tentang proyek besar kantor yang menyita waktunya. Aku hanya mengangguk, tersenyum di saat yang tepat, dan menyuapkan potongan daging yang rasanya kini seperti karet ban di lidahku. Mataku tak bisa lepas dari ponsel Damar yang diletakkan terbalik di atas meja. Dulu, dia selalu meletakkannya dengan layar menghadap ke atas. "Dulu," kata sandinya, "adalah tanggal pernikahan kami." "Mas," panggilku pelan, mencoba memecah narasi kepahlawanannya di kantor. "Boleh pinjam HP sebentar? HP-ku mati di kamar. Mau pesan martabak manis buat pencuci mulut." Damar tersedak sedikit. Dia buru-buru menyeka mulutnya dengan tisu, tangannya bergerak refleks menutupi ponsel itu. Pakai HP aku? Baterainya juga lowat. Yang, lagian ngapain pesan martabak? Kamu kan lagi diet gula?" Alasan yang bodoh. Aku melihat indikator lampu notifikasi di ujung ponselnya berkedip hijau, tanda baterai penuh. Tapi aku tidak mendebat. Penolakannya yang panik sudah cukup menjadi jawaban. Dia menyembunyikan sesuatu, atau seseorang, di dalam benda pipih itu. Malam semakin larut. Damar akhirnya tertidur pulas karena kelelahan, dengkuran halusnya terdengar berirama. Aku berbaring di sampingnya, menatap langit-langit kamar yang gelap. Rasa sakit di dadaku perlahan bermetamorfosis menjadi rasa ingin tahu yang membakar. Struk dan bukti transfer itu memang bukti kuat, tapi aku butuh detail. Aku butuh tahu seberapa jauh dia mengkhianatiku. Perlahan, aku bangun dari tempat tidur. Lantai marmer terasa menusuk telapak kakiku saat aku melangkah keluar kamar tanpa suara. Seperti hantu di rumahku sendiri. Aku menuju ruang kerja Damar di lantai bawah. Di sana, di atas meja kerjanya yang berantakan dengan berkas proyek, tergeletak iPad Pro yang biasa dia gunakan untuk presentasi. Damar mungkin mengganti sandi ponselnya, tapi dia sering lupa bahwa akun Google dan iCloud-nya terhubung ke semua perangkat Apple di rumah ini. Dan dia jarang mengganti paskode iPad karena jarang dipakai untuk komunikasi pribadi. Aku menekan tombol home. Layar menyala terang di ruangan gelap. Jariku menari di atas layar, memasukkan kombinasi angka 010105. Tanggal jadian kami saat kuliah. Klik. Terbuka. Aku menghela napas lega. Namun rasa mual kembali menyerang. Aku segera membuka aplikasi mail. Jari telunjukku menggulir layar dengan cepat,
melewati puluhan email pekerjaan yang membosankan. Hingga akhirnya, mataku menangkap satu subjek email yang membuat darahku berhenti mengalir. Subjek, Enforced Tracking Hermes, Delivery Successful to Damar from La Boutique Luxury Paris. Aku membuka email itu. Tanggalnya hari ini, pukul 14 siang. YTH. Bapak Damar, terima kasih telah berbelanja di butik kami. Pesanan Anda, Hermes Birkin 25 Togo Gold Hardware, original, telah berhasil dikirim dan diterima oleh resepsionis apartemen Emerald Tower, unit 10B, AN. Ibu Fiona. Di bawah tulisan itu, terlampir foto bukti penerimaan paket. Seorang wanita muda dengan rambut wafi berwarna pirang kecoklatan, mengenakan dress rumah sutra yang seksi, sedang tersenyum memegang kotak oranye yang identik dengan yang ada di ruang makanku tadi. Tapi bedanya, kotak di foto itu terlihat lebih kokoh, pitanya lebih rapi, dan senyum wanita itu senyum kemenangan. Fiona. Jadi benar namanya Fiona. Sekretaris baru yang baru bekerja 6 bulan di kantor Damar. Wanita yang pernah kulihat sekilas saat membawakan makan siang untuk Damar, yang menyapaku dengan tatapan menilai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku menggulir ke bawah lagi, dan menemukan riwayat percakapan balasan di utas email itu yang rupanya tersinkronisasi. Damar, pastikan barangnya sampai sebelum jam 3 ya. Itu kado spesial buat dia. Jangan sampai lecet sedikit pun. Admin butik. Siap Pak. Oh ya Pak, untuk yang versi replika, pesanan Bapak, sudah kami titipkan ke kurir ojek online ya. Sesuai instruksi, dikirim ke kantor Bapak. Duniaku berputar. Kepalaku pening bukan main. Jadi skenarionya sudah dirancang sedemikian rupa. Tas asli seharga setengah miliar rupiah untuk selingkuhannya. Dan tas tiruan seharga 4 juta untuk istri sah yang sudah menemaninya makan nasi bungkus berdua saat dia belum punya apa-apa. Kurang ajar, desisku pelan. Suaraku tercekat di tenggorokan. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh satu tetes. Panas, membakar pipi. Bukan hanya soal uang. Tabungan itu, uang 500 juta itu adalah uang yang kami kumpulkan untuk program bayi tabung tahun depan. Uang yang kami sisihkan sen demi sen dengan harapan menghadirkan buah hati di tengah pernikahan kami. Dan dia menggunakannya untuk membelikan tas mewah bagi wanita lain? Rasa sedih itu lenyap seketika, tergantikan oleh dingin yang membekukan. Hatiku yang tadinya hancur berkeping-keping, kini menyatu kembali menjadi bongkahan batu karang yang keras. Aku memotret layar iPad itu menggunakan ponselku sendiri sebagai cadangan bukti. Lalu, aku menghapus jejak notifikasi di layar utama agar Damar tidak curiga. Aku meletakkan iPad itu kembali ke posisi semula, presisi hingga ke milimeter. Saat aku berbalik hendak kembali ke kamar, lampu ruang tengah tiba-tiba menyala. Aku tersentak kaget, hampir menjatuhkan ponselku. Damar berdiri di ujung tangga. Wajahnya bengkak khas orang bangun tidur. Rambutnya acak-acakan. Dia menatapku dengan mata menyipit karena silau lampu. Kalea, kamu ngapain di situ malam-malam? Suaranya serak dan berat. Jantungku melompat ke tenggorokan. Aku haus. Mas, tadi cari air minum di dapur, terus kalian matiin lampu ruang kerja yang lupa kamu matikan. Jawabku cepat. Kebohongan mulai mengalir lancar dari bibirku. Semudah dia membohongiku. Damar menggaruk kepalanya, lalu berjalan menuruni tangga mendekatiku. Bau selingkuh itu seolah masih menguar dari pori-porinya meski dia sudah mandi. Dia berhenti tepat di depanku, lalu tersenyum. Senyum yang dulu kupikir tulus, tapi kini terlihat seperti seringai serigala. Oh iya, sayang. Mumpung aku ingat, katanya sambil membelai lenganku yang tertutup lengan panjang piyama. Sentuhannya membuat kulitku merinding jijik. Lusa kan pesta tahunan kantor. Itu acara besar, Pak Bos dan Bu Ratna pasti datang. Kamu pakai tas baru dari aku itu ya? Aku mau semua orang tahu betapa aku memanjakan istriku. Permintaan itu terdengar seperti perintah. Dia ingin memamerkanku sebagai trofi palsu, lengkap dengan aksesoris palsu, sementara dia memanjakan wanita lain dengan barang asli di belakangku. Dia ingin membangun citra suami sempurna di depan bosnya. Aku menatap matanya dalam-dalam, menekan semua gejolak amarah di dasar perutku. Perlahan, sudut bibirku terangkat membentuk senyuman paling manis dan paling palsu yang pernah kuberikan. Tentu saja, Mas, jawabku lembut, nyaris berbisik.
Aku pasti akan memakainya. Aku akan pastikan tas itu jadi pusat perhatian semua orang di pesta nanti. Kamu nggak akan kecewa. Damar tersenyum puas, lalu mencium keningku sebelum berbalik naik ke tangga. Bagus. Ayo tidur lagi. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Dalam hati, aku bersumpah. Ya, Mas. Tas itu akan jadi pusat perhatian. Dan saat itu terjadi, kau akan berharap tanah menelanmu hidup-hidup. Tapi sebelum itu, aku harus mengambil apa yang menjadi hakku. Kunci apartemen itu, aku harus menemukannya. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menyilaukan, menerobos masuk lewat celah gorden kamar yang belum kubuka sepenuhnya. Di sampingku, sisi tempat tidur sudah kosong. Hanya tersisa lekukan bantal dan aroma mask maskulin yang tertinggal. Suara mesin kopi dari dapur terdengar berdengung halus, disusul denting sendok beradu dengan porselen. Aku bangkit, merapikan rambut sejenak di depan cermin. Wajah di pantulan itu tampak tenang. Namun di balik tatapan mataku, ada badai yang siap memporak-porandakan segalanya. Hari ini adalah hari eksekusi rencana. Aku tidak bisa membiarkan kemarahan menguasai logika. Seperti permainan catur, satu langkah gegabah bisa menghancurkan strategi skakmat yang sudah kubangun semalam suntuk di kepalaku. Saat aku turun ke ruang makan, Damar sudah rapi dengan kemeja biru muda yang licin sempurna. Dia sedang menyesap kopi sambil mengecek ponselnya, ponsel yang kini layarnya buru-buru ia matikan saat melihatku datang. Pagi, sayang, sapanya ceria. Terlalu ceria untuk ukuran suami yang baru saja memberikan barang palsu pada istrinya. Aku hari ini nggak bawa mobil ya. Ganjil genap, malas putar jalan. Aku naik taksi online saja. Kamu mau pakai Pajero-nya? Katanya mobil kamu harus ganti oli. Mataku berbinar sekilas. Tuhan memang bekerja dengan cara yang misterius. Aku bahkan belum sempat menyusun alasan untuk meminjam mobilnya, dan dia menyerahkannya begitu saja. Oh, iya. Kebetulan aku mau ke pasar modern. Mas, mau belanja bahan buat persiapan masak besok lusa sebelum pesta kantor. Boleh aku pakai? Pakai saja, kuncinya ada di meja konsol depan. Jawabnya enteng sambil menyambar roti bakarnya. Dia bangkit, mengecup pipiku kilat, kecupan yang terasa hambar, lalu bergegas keluar. Aku berangkat dulu ya. Love you. Hati-hati, Mas, jawabku datar. Begitu pintu depan tertutup dan suara taksi online yang menjemputnya menjauh, aku tidak membuang waktu. Aku menyambar kunci mobil Pajero itu dan berlari kecil menuju garasi. Garasi kami yang luas terasa pengap pagi ini. Mobil SUV besar berwarna hitam itu berdiri angkuh di sana. Mobil yang sering dipakai Damar, lembur, di akhir pekan. Mobil yang menjadi saksi bisu kemana saja suamiku pergi. Aku membuka pintu pengemudi. Aroma kabinnya langsung menyergap hidungku. Campuran bau kulit jok, pengharum mobil aroma kopi, dan samar-samar, bau parfum manis yang bukan milikku. Parfum floral yang menyengat. Jenis parfum yang biasa dipakai gadis-gadis muda yang ingin terkesan dewasa. Fiona. Tanganku mulai bergerilya. Aku memeriksa konsole box di tengah. Kosong, hanya ada tisu dan permen mint. Aku memeriksa door trim, nihil. Mataku beralih ke laci dashboard depan kursi penumpang. Tarik napas. Boh, isinya berantakan. Buku manual, kartu asuransi, beberapa masker cadangan, dan kacamata hitam. Aku mengeluarkan isinya satu persatu dengan jantung berdegup kencang. Instingku mengatakan ada sesuatu di sini. Damar adalah tipe orang yang ceroboh saat merasa aman. Dia pikir aku tidak akan pernah menggeledah mobilnya sedetail ini. Tanganku meraba bagian paling dalam laci, di balik tumpukan kertas asuransi yang tebal. Jariku menyentuh sesuatu yang dingin dan logam, terhubung dengan benda lembut berbulu. Aku menariknya keluar. Sebuah set kunci. Ada satu anak kunci pintu biasa, dan satu kartu akses elektronik berwarna putih polos. Tapi yang membuat darahku mendidih adalah gantungan kuncinya. Sebuah gantungan kunci pom-pom bulu berwarna merah muda mencolok, dengan inisial huruf besar dari logam emas berhiaskan kristal palsu, V. Fiona. Siapa lagi kalau bukan dia? Gantungan kunci norak ini sangat kontras dengan selera Damar yang minimalis. Tidak mungkin Damar membeli gantungan kunci seperti ini untuk dirinya sendiri. Ini pasti kunci cadangan apartemen wanita itu yang sengaja ditinggalkan.
atau diselipkan, agar Damar bisa datang kapan saja. Aku menggenggam kunci itu erat-erat hingga kristal palsu pada huruf V itu menusuk telapak tanganku, meninggalkan bekas merah yang perih. Sakit fisik ini membantuku tetap sadar. Ini adalah tiket masukku. Kunci menuju kandang pelakor itu. Kau pikir kau aman di menara gadingmu, Fiona? Bisikku pada gantungan kunci itu. Tunggu sampai tamu tak diundang datang. Namun, memiliki kunci saja tidak cukup. Aku harus memastikan kandang itu kosong. Jika aku datang saat Fiona ada di sana, atau lebih parah, saat Damar sedang mampir sebelum ke kantor, rencanaku akan berantakan menjadi drama murahan penuh teriak-teriak. Aku tidak mau itu. Aku ingin elegan. Aku ingin sunyi namun mematikan. Aku kembali ke dalam rumah, duduk di sofa ruang tengah, dan mengambil ponselku. Kutarik napas panjang, melatih vokal suaraku agar terdengar senormal mungkin. Aku menekan nomor telepon kantor pusat tempat Damar bekerja. Nomor fix lain yang akan tersambung ke resepsionis lobi, bukan ke ponsel pribadi Damar. Selamat pagi, PT Abadi Sentosa. Dengan Rina di sini, bisa dibantu? Suara ramah resepsionis terdengar di seberang. Aku mengubah nada bicaraku menjadi sedikit manja dan berwibawa. Nada khas istri pejabat kantor. Halo, Mbak Rina. Ini Ibu Kalea, istri Pak Damar. Oh, selamat pagi, Bu Kalea. Apa kabar, Bu? Nada suara Rina langsung berubah hormat. Baik, Mbak. Maaf mengganggu pagi-pagi. Saya mau titip dokumen penting buat Pak Damar, tapi dokumennya terkait sama sekretarisnya juga, Mbak Fiona. Kira-kira Mbak Fiona ada di tempat nggak ya sekarang? Biar saya suruh kurir langsung titip ke dia. Hening sejenak. Aku mendengar suara ketikan keyboard di seberang sana. Detik-detik yang terasa seperti jam. Sebentar ya, Bu. Saya cek jadwalnya di sistem. Rina bergumam pelan. Jantungku berpacu. Ayolah, katakan dia tidak ada. Katakan dia sedang keluar. Ah, ini dia. Wah, mohon maaf sekali Ibu Kalea. Mbak Fiona hari ini sedang meeting eksternal dengan klien di daerah Tangerang Selatan dari jam 9 pagi ini sampai sore nanti. Beliau tidak masuk kantor pusat hari ini. Bingo. Senyum dingin merekah di bibirku. Tangerang Selatan cukup jauh dari lokasi apartemennya di Jakarta Selatan. Artinya, apartemen itu kosong melompong. Dia tidak akan kembali setidaknya sampai jam 5 sore. Oh, begitu ya? Sayang sekali, jawabku dengan nada kecewa yang dibuat-buat. Ya sudah kalau begitu, nanti saya titip ke Pak Damar langsung saja deh kalau dia pulang. Terima kasih infonya ya, Mbak Rina. Sama-sama, Bu Kalea. Ada pesan lain? Tidak, itu saja. Selamat bekerja. Aku memutus sambungan telepon. Kulemparkan ponselku ke sofa di sampingku. Mataku kembali menatap kunci dengan gantungan inisial V di tanganku. Cahaya matahari pagi memantul pada logam kunci itu, seolah memberiku restu. Jalan sudah terbuka lebar. Tidak ada penjaga, tidak ada penghalang. Aku berdiri, meraih tas tanganku. Bukan tas palsu pemberian Damar, melainkan tas tote bag besar yang cukup untuk menampung kotak Hermes. Aku berjalan menuju lemari pajangan, mengambil kotak oranye berisi tas KW itu, dan memasukkannya ke dalam tote bag. Mari kita tukar nasib, gumamku sambil melangkah mantap menuju garasi. Mesin Pajero menderu hidup saat aku memutar kuncinya. Aku menatap spion tengah, melihat mataku sendiri yang kini tak lagi menyiratkan kesedihan, melainkan fokus yang tajam. Hari ini, Fiona akan belajar satu hal. Jangan pernah mengambil barang milik orang yang tahu cara mengambilnya kembali. Aku menginjak pedal gas. Mobil meluncur keluar dari pekarangan rumah, membelah jalanan Jakarta menuju apartemen Emerald. Ke tempat di mana harga diriku yang asli sedang disandera. Gedung apartemen Emerald menjulang tinggi di hadapanku. Kaca-kacanya memantulkan cahaya matahari siang yang terik. Aku memarkir Pajero hitam milik Damar di area parkir basement tamu. Sengaja memilih sudut yang agak gelap di dekat pilar beton besar. Tanganku mencengkeram erat tote bag kanvas yang berisi kotak oranye palsu itu. Kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahku, dan aku menarik pashminaku sedikit lebih maju untuk menyamarkan profil wajah. Jantungku berdegup tidak karuan saat melangkah menuju lobi. Satpam di depan pintu kaca otomatis itu mengangguk ramah,
mengira aku salah satu penghuni atau tamu VIP. Aku hanya membalas dengan anggukan singkat tanpa suara, berusaha terlihat sedingin dan senatural mungkin. Lantai 10, gumamku dalam hati. Di dalam lift, aku sendirian. Pantulan diriku di cermin dinding lift terlihat tenang, kontras dengan badai adrenalin yang mengamuk di dalam dada. Angka di panel lift berganti lambat. 5, 6, 7, setiap denting perpindahan lantai terdengar seperti hitungan mundur menuju medan perang. Ting! Lantai 10. Pintu lift terbuka. Lorong apartemen ini hening, dilapisi karpet tebal bermotif abstrak yang meredam suara langkah kaki. Udara di sini berbau pengharum ruangan aroma lavender yang artifisial. Aku melangkah keluar, mataku menyisir nomor unit di setiap pintu. 10A, 10B. Itu dia. Pintunya berwarna coklat tua dengan gagang pintu digital yang modern. Tanganku merogoh saku gamis, mengeluarkan kartu akses putih dan kunci manual yang kutemukan di mobil Damar. Jariku gemetar hebat saat mendekatkan kartu itu ke panel sensor. Bip. Lampu merah. Gagal. Napasku tertahan. Ku coba sekali lagi, menempelkannya lebih lama. Bip. Lampu merah. Keringat dingin mulai menetes di punggungku. Apakah Damar sudah mengganti kodenya? Apakah kartu ini sudah dinonaktifkan? Panik mulai merayap naik. Aku terjebak di depan pintu musuh tanpa senjata. Tiba-tiba, suara pintu terbuka terdengar dari ujung lorong. Seseorang keluar dari unit 10F. Seorang ibu muda dengan kereta bayi berjalan ke arahku. Jantungku serasa berhenti. Jika dia melihatku berusaha membobol pintu ini dan gagal, dia bisa memanggil keamanan. Aku harus bertindak cepat. Aku berpura-pura sibuk merogoh tas, seolah sedang mencari kunci yang terselip, sambil menyandarkan bahu ke pintu Fiona dengan santai. Siang, Mbak. Sapa ibu itu ramah saat melewatiku. Aku menoleh sedikit, memaksakan senyum tipis di balik kacamata hitamku. Siang. Ibu itu berlalu menuju lift, tidak curiga. Begitu pintu lift tertutup menelan sosoknya, aku menghela napas panjang, nyaris tersungkur lemas. Oke, Kalea. Kartu akses mungkin untuk lobi bawah atau fasilitas game. Coba kunci manualnya. Aku memasukkan anak kunci logam ke lubang kunci yang tersembunyi di bawah gagang pintu digital. Klik. Suara itu adalah suara terindah yang pernah kudengar hari ini. Gagang pintu berputar. Terbuka. Aku menyelinap masuk secepat kilat dan menutup pintu di belakangku. Punggungku bersandar pada daun pintu, mataku terpejam sejenak mengatur napas. Aman. Aku di dalam. Namun, rasa aman itu langsung lenyap saat aku membuka mata dan menghirup udara di ruangan itu. Baunya. Bau itu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik. Aroma parfum maskulin Damar, parfum yang kubelikan untuk ulang tahunnya tahun lalu, menguar kuat di udara, bercampur dengan aroma manis vanila yang memuakkan. Ini adalah bau perselingkuhan. Bau pengkhianatan yang pekat. Aku melangkah masuk lebih dalam ke ruang tengah apartemen tipe studio yang luas itu. Interiornya minimalis modern, didominasi warna putih dan emas. Tapi bukan furniturnya yang membuat perutku mual. Di dinding ruang tamu, tergantung sebuah bingkai foto besar tanpa rasa malu. Foto Damar dan Fiona. Mereka berpelukan di sebuah pantai, latar belakang sunset yang romantis. Damar tertawa lepas, tawa yang sudah lama tidak kulihat saat dia bersamaku. Tangan Fiona melingkar posesif di leher suaminya. Di meja TV, berjejer bingkai-bingkai kecil lainnya. Foto mereka makan malam, foto mereka di dalam mobil, bahkan foto siluet mereka berdua di tempat tidur. Air mataku mendesak keluar, tapi aku menahannya dengan kasar. Rasa sakit ini, rasa sakit melihat suamiku membangun kehidupan kedua yang bahagia di atas penderitaanku, sungguh tak terlukiskan. Rumah ini bukan sekadar tempat singgah. Ini adalah rumah kedua bagi Damar. Tempat dia menjadi pria yang berbeda. Brengsek, desisku, suaraku pecah di ruangan sunyi itu. Mataku beralih ke sudut ruangan, ke arah meja rias yang penuh dengan botol-botol skincare mahal dan perhiasan yang berserakan. Dan di sanalah ia bertahta. Sang primadona. Tas Hermes Birkin 25 Togo Gold Hardware yang asli. Tas itu duduk manis di atas kursi blue drooping, seolah sedang mengejekku. Aku mendekatinya perlahan, langkahku terseret di atas lantai parket.
Cahaya matahari dari jendela membelai permukaan kulit tas itu, memantulkan kilau yang kaya dan dalam. Aku meletakkan tas palsu yang kubawa di lantai, lalu mengangkat tas asli itu. Beratnya berbeda. Aromanya berbeda. Aku mendekatkan hidungku ke permukaan kulitnya. Bau ERT, aroma kulit samak nabati yang khas dan mahal langsung memenuhi indera penciumanku. Teksturnya kenyal namun kokoh, pori-porinya tidak seragam, tanda keaslian kulit makhluk hidup. Jahitannya miring rapi, benang lilinnya berkilau halus. Ini adalah 500 juta rupiah milikku. Masa depanku yang dicuri. Aku membuka tas itu. Di bagian dalamnya, terselip sebuah kartu ucapan kecil dengan tulisan tangan Damar yang sangat kukenal. Untuk ratu hatiku, Fiona. Kalahkan istriku yang membosankan itu di pesta nanti. Buat dia terlihat seperti upik abu di sebelahmu. Lah, duniaku berguncang. Membosankan? Kata itu terngiang di kepalaku, memantul-mantul menyakitkan. Aku yang menemaninya saat dia di PHK 5 tahun lalu. Aku yang menjual perhiasan warisan ibuku untuk modal usaha pertamanya. Aku yang memasakkan bekal setiap pagi agar dia tidak sakit lambung. Dan sekarang aku hanyalah istri yang membosankan, yang harus dikalahkan? Tidak ada lagi rasa kasihan. Tidak ada lagi keraguan. Aku berlutut, membuka tote bagku. Kuambil kotak oranye palsu itu. Dengan gerakan cepat dan tanpa rasa hormat, aku mengeluarkan tas KW berbau lem itu dari dalam dusbagnya. Kumasukkan tas asli itu ke dalam paper bag polos yang kubawa. Lalu, kumasukkan tas palsu itu ke dalam dusbag bludru milik Fiona, dan meletakkannya kembali di atas kursi bludru pink itu. Sempurna. Tas palsu itu terlihat mirip dari kejauhan. Fiona yang angkuh tidak akan menyadarinya sampai dia benar-benar menyentuhnya atau memakainya. Dan saat itu terjadi, dia pasti sudah berada di tengah pesta, di bawah sorot lampu yang terang benderang. Nikmatilah hadiah barumu, Fiona, bisikku dingin. Aku berdiri, merapikan letak tasku. Misiku selesai. Aku harus segera keluar sebelum nasib buruk menimpaku. Aku berbalik menuju pintu. Langkahku ringan seolah beban berat baru saja terangkat dari pundakku. Namun, tepat saat tanganku menyentuh gagang pintu untuk keluar, tap, tap, tap. Suara langkah kaki. Bukan dari lorong, tapi dari arah lift yang mendekat ke arah pintu unit ini. Langkah kaki sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai koridor. Temponya cepat dan percaya diri. Aku membeku. Suara itu berhenti tepat di depan pintu unit 10B. Lalu terdengar suara bip-bip-bip pelan. Seseorang sedang menekan kode angka di panel pintu luar. Darahku berhenti mengalir. Mataku terbelalak horor menatap gagang pintu yang mulai bergerak turun. Fiona pulang. Dan aku terjebak di dalam. Gagang pintu bergerak turun. Suara klik mekanis dari kunci otomatis terdengar seperti ledakan pistol di telingaku. Dalam hitungan detik yang terasa melambat, otakku memerintahkan tubuh untuk bergerak. Tidak ada waktu untuk berpikir. Aku menyambar paper bag polos berisi tas Hermes asli itu, lalu melompat ke balik tirai jendela floor to ceiling yang tebal dan berat di sudut ruangan. Kain beludru berwarna champagne itu menjadi satu-satunya perisaiku. Pintu terbuka. Jantungku berdegup begitu kencang hingga rasanya tulang rusukku akan retak. Aku menekan tubuhku sedalam mungkin ke sudut dinding, menahan napas, memeluk tas curianku erat-erat di dada. Suara langkah kaki sepatu hak tinggi melangkah masuk ke dalam apartemen. Iramanya cepat, tegas. Aroma parfum yang berbeda menyusup masuk. Bukan wangi vanila Fiona, melainkan aroma deterjen yang tajam dan segar. Permisi. Housekeeping. Suara seorang wanita terdengar ragu. Napasku tertahan di tenggorokan. Housekeeping? Aku mengintip sedikit dari celah kecil tirai. Seorang wanita berseragam biru muda sedang berdiri di tengah ruangan, memegang keranjang pakaian kotor. Dia bukan Fiona. Tubuhku lemah seketika, nyaris merosot ke lantai saking leganya. Rupanya Fiona menggunakan jasa cleaning service premium yang memiliki akses kode pintu sementara untuk mengambil pakaian kotor, atau membersihkan unit saat dia tidak ada. Wanita itu mengeluarkan ponselnya, menempelkannya ke telinga sambil berjalan menuju kamar tidur, tepat melewati tempat persembunyianku. Jarak kami hanya terpisah selembar kain beludru. Aku bisa mendengar deru napasnya. Halo, Mbak Fiona?
Iya, saya sudah di dalam, ucap wanita itu. Suara Fiona terdengar samar-samar dari seberang telepon, bernada tinggi dan memerintah. Iya, Mbak. Gaun merah sekuinya mau diambil untuk dry clean kilat kan? Oke, siap. Besok pagi sudah saya antar lagi ke sini sebelum pesta. Darahku berdesir. Gaun merah. Jadi Fiona benar-benar berniat menjadi pusat perhatian di pesta itu. Dia mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Gaun merah menyala, tas Hermes, asli. Dan, tentu saja, suami orang sebagai gandengan. Petugas housekeeping itu sibuk di area lemari pakaian. Terdengar suara gantungan baju beradu. Kesempatan. Ini adalah satu-satunya celahku. Saat wanita itu masuk ke area walk-in closet yang agak menjorok ke dalam untuk mengambil gaun, punggungnya membelakangiku. Pintu apartemen masih sedikit terbuka, diganjal oleh troli peralatan kebersihannya. Sekarang atau mati konyol di sini. Dengan gerakan tanpa suara, hasil latihan bertahun-tahun berjalan jinjit agar tidak membangunkan Damar yang lelah pulang kerja, aku meluncur keluar dari balik tirai. Kakiku yang terbalut kaos kaki melangkah cepat di atas lantai parket. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Aku melewati meja rias di mana tas palsu itu kini bertahta di dalam dus bak Fiona. Selamat tinggal, barang rongsokan. Lakukan tugasmu dengan baik, batinku. Aku mencapai pintu. Tubuhku melesat keluar ke koridor, dan dengan gerakan sangat pelan, aku menutup pintu unit itu kembali. Klik. Aku bersandar pada pintu yang tertutup itu, menghirup udara koridor sebanyak-banyaknya. Oksigen terasa begitu nikmat. Keringat dingin membasahi punggung gamisku, membuat kainnya menempel tak nyaman di kulit. Tapi aku berhasil. Di tanganku, dalam paper bag yang kusam, ada kemenangan seharga $500 miliar. Aku tidak membuang waktu. Segera kuseret langkahku menuju lift. Aku menekan tombol panah bawah berkali-kali, seolah itu bisa membuat lift datang lebih cepat. 1 menit kemudian, pintu lift terbuka. Kosong. Aku masuk dan menekan tombol G. Saat lift turun, aku merapikan penampilanku di cermin. Kacamata hitam kembali kupasang. Masker medis kututup rapat hingga ke bawah mata. Pashmina kutarik sedikit menutupi dahi. Tidak boleh ada yang mengenaliku. Aku bukan Kalea istri direktur. Aku hanya orang asing yang kebetulan lewat. Ting. Lantai dasar. Pintu lift terbuka perlahan. Lobi apartemen yang mewah dan berpendingin udara menyambutku. Suara percakapan orang-orang, denting telepon resepsionis, dan musik piano samar terdengar normal. Terlalu normal untuk seseorang yang baru saja melakukan pencurian besar-besaran. Aku melangkah keluar dengan kepala tertunduk, berjalan cepat menuju pintu keluar kaca otomatis. Namun, langkahku terhenti mendadak. Dari arah pintu putar di depan, masuklah seorang wanita yang membuat darahku membeku. Fiona. Dia di sini. Lebih cepat dari perkiraan resepsionis kantor. Dia terlihat mencolok bahkan dari kejauhan. Rambut ash brownnya tergerai indah, mengenakan blazer putih modis dengan celana kulot senada. Dia sedang tertawa sambil menelepon, tangan kirinya memegang cup kopi Starbucks, tangan kanannya sibuk membenarkan AirPod. Jalur kami akan bertabrakan. Tidak ada jalan lain menuju pintu keluar selain melewatinya. Aku menundukkan kepalaku semakin dalam, memeluk paper bag di dadaku seolah itu adalah bayi, berusaha menyembunyikan bentuk kotak di dalamnya. Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Jarak kami semakin dekat. 5 meter. 3 meter. Fiona tiba-tiba berhenti berjalan tepat di depanku. Dia menurunkan ponselnya. Napasku masukkan paksa ke paru-paru. Apakah dia mengenaliku? Postur tubuhku? Atau mungkin tas tote bag di bahuku yang pernah dilihatnya di foto sosial media Damar? Mbak. Maaf, seru Fiona. Aku tersentak. Bahuku menegang siap untuk lari. Tapi ternyata dia tidak bicara padaku. Dia bicara pada seorang kurir paket yang baru saja menyenggol bahunya saat lewat terburu-buru. Kalau jalan pakai mata dong. Kopi saya hampir tumpah nih. Bentak Fiona dengan suara melengking yang menyebalkan. Sifat aslinya yang kasar keluar begitu saja, berbeda jauh dengan citra wanita lembut yang dia tampilkan di depan Damar. Si kurir meminta maaf berkali-kali dan berlalu. Fiona mendengus kesal, mengibaskan rambutnya, lalu kembali menempelkan ponsel ke telinga.
Halo, Mas Damar? Iya, ini ada kurir buta nabrak aku. Iya, aku udah di lobi. Kamu jadi mampir kan nanti sore? Aku mau fitting baju di depan kamu. Dia melewati Fu begitu saja. Aroma parfum vanila yang menyengat itu menerpa hidungku saat dia melintas hanya berjarak beberapa sentimeter dariku. Dia sama sekali tidak melirikku. Baginya, aku hanyalah orang asing tak penting. Wanita bermasker yang tidak selevel dengannya. Aku terus berjalan tanpa menoleh, menahan getaran di lututku. Begitu pintu kaca otomatis terbuka dan udara panas Jakarta menerpa wajahku, barulah aku berani membuang napas. Aku berjalan cepat, setengah berlari menuju area parkir basement tempat mobil Pajero Damar terparkir. Masuk ke dalam mobil, aku mengunci semua pintu. Kulemparkan paper bag itu ke jok penumpang. Aku membuka maskerku, meraup wajahku yang basah oleh keringat. Tawa histeris tanpa suara keluar dari mulutku. Aku melihat ke arah lobi apartemen dari kaca spion. Fiona sudah menghilang ke dalam lift, menuju unitnya. Menuju kotak Hermes palsu yang sudah menunggunya. Tunggu saja kejutan dariku, Mas. Bisikku pada bayangan diriku di spion. Kamu mau fitting baju? Silakan. Karena lusa, baju itu akan menjadi saksi kehancuranmu. Aku menyalakan mesin mobil. Namun, saat aku hendak memundurkan mobil, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Damar. Damar, sayang, nanti malam aku pulang telat lagi ya. Ada meeting tambahan sama klien penting. Jangan tunggu aku makan malam. Meeting dengan klien penting. Di apartemen nomor 10B. Amarah yang tadi sempat mereda kini kembali membakar. Tapi kali ini apinya lebih dingin, lebih terkontrol. Aku membalas pesannya dengan tenang. Oh, Mas. Semangat kerjanya. Aku juga lagi sibuk persiapan buat pesta lusa. Mau pastikan semuanya sempurna. Sempurna. Kata yang akan memiliki arti sangat berbeda bagi kami berdua. Aku menginjak gas, membawa mobil keluar dari sarang pengkhianat itu. Namun, di tengah perjalanan pulang, sebuah ide gila muncul di kepalaku. Aku tidak bisa menyimpan tas asli ini di rumah. Terlalu berisiko jika Damar menemukannya. Aku harus menyembunyikannya di tempat yang aman sampai hari haji dan aku tahu tempat yang tepat. Bagasi mobil ini. Tapi ada satu masalah. Saat aku sampai di rumah dan membuka kembali kotak tas asli itu untuk memastikannya aman, aku menemukan sesuatu yang terlewatkan sebelumnya. Di bagian bawah kotak, di bawah tissue paper, ada satu lagi amplop kecil tertutup segel lilin. Aku membukanya. Isinya bukan surat cinta, melainkan sebuah kartu garansi dan sertifikat keaslian berlian. Diamond Certificate, 0.5 carat solitaire ring. Darahku mendidih. Dia tidak hanya membelikan tas. Dia melamar wanita itu? Atau sekadar hadiah tambahan? Cincin itu tidak ada di dalam kotak tas. Arti, cincin itu sudah ada di jari Fiona. Atau mungkin, ada di saku jas Damar sekarang, menunggu momen yang tepat untuk diberikan. Baiklah, Damar, gumamku sambil menutup kotak itu kembali dengan kasar. Kau ingin bermain api? Aku akan bawakan bensinnya sekalian. Malam pesta tiba dengan membawa udara Jakarta yang lembab namun penuh antisipasi. Di dalam kamar tidur utama kami, aroma hairspray dan parfum Jo Malone menyeruak, mengisi setiap sudut ruangan yang biasanya hening. Aku berdiri di depan cermin besar, mematut diri dalam balutan gaun malam panjang berbahan silk satin berwarna sage green. Potongannya sederhana, santun menutup aurat, namun memeluk tubuhku dengan jatuhan kain yang elegan. Hijabku kutata gaya clean look, tanpa banyak jarum pentul, menyisakan kesan anggun yang effortless. Di belakangku, Damar sedang bergulat dengan dasi kupu-kupunya. Dia tampak gagah dalam setelan jas tuxedo hitam slim fit, rambutnya ditata pomade klimis. Namun, bayangan di cermin tidak bisa berbohong. Ada kegelisahan yang merayapi gerak-geriknya. Dia sudah 3 kali membetulkan letak jam tangan tag heuernya, dan berkali-kali pula menghela napas panjang yang terdengar berat. Kamu cantik banget malam ini, Kal? Pujinya, matanya bertemu dengan mataku di pantulan cermin. Terima kasih, Mas. Kamu juga ganteng, jawabku tenang, sambil memasang anting mutiara sederhana di luar ciput ninjaku. Damar berdeham, matanya menyapu sekeliling ruangan, mencari sesuatu. Ngomong-ngomong tasnya mana?
Sayang, kok belum dikeluarin? Kita jalan 10 menit lagi loh. Jantungku berdetak satu tempo lebih cepat, tapi ekspresiku tetap datar. Ini dia momennya. Damar ingin melihat istri sahnya menenteng tas palsu itu. Sementara nanti di pesta, selingkuhannya akan memamerkan yang asli. Skenario sakit jiwa yang dia tulis sendiri. Aku berbalik perlahan, lalu mengambil sebuah clutch, tas pesta genggam, kecil dari bahan anyaman kulit asli buatan pengrajin Yogyakarta di atas meja rias. Warnanya emas tembaga, sangat matching dengan gaunku. Aku pakai ini saja ya, Mas, kataku santai sambil mengangkat clutch lokal itu. Wajah Damar berubah. Alisnya menukik tajam. Senyumnya lenyap. Loh? Kenapa? Kan aku sudah belikan Hermes itu buat acara malam ini. Kalea, itu acara bergengsi. Semua istri direksi bakal bawa barang branded. Kamu jangan bikin malu aku dong dengan pakai. Dia menunjuk clutch di tanganku dengan nada meremehkan. Tas kerajinan tangan begitu. Bukan bikin malu, Mas. Potongku lembut namun tegas. Aku berjalan mendekatinya, merapikan kerah jasnya. Sentuhanku membuatnya sedikit rileks, meski otot rahangnya masih mengeras. Justru aku mau menjaga tas pemberianmu. Di luar mendung, takut hujan. Sayangkan kalau tas kulit semahal itu kena percikan air atau ketumpahan minuman pas di ballroom yang padat. Tapi Damar hendak protes. Tenang saja, selaku cepat. Tas Hermesnya sudah aku masukkan ke boxnya lagi, dan aku taruh di bagasi mobil. Nanti kalau hujannya reda dan kita mau sesi foto di photobooth, aku ambil. Gimana? Aku cuma nggak mau kado spesial dari kamu rusak di jam pertama pemakaian. Alasan yang masuk akal. Damar tampak menimbang-nimbang sejenak. Kecemasannya perlahan mereda. Mungkin dia pikir, setidaknya tas itu ada di mobil dan bisa diambil kapan saja. Atau mungkin, sebagian kecil hatinya justru lega karena risiko tas KW itu bersanding langsung dengan tas ori milik Fiona jadi berkurang. Ya sudah, akhirnya dia mengalah, mengusap wajahnya kasar. Tapi janji ya, nanti pas foto bareng Pak Bos, kamu harus pakai tas itu. Aku mau Pak Surya lihat kalau aku menyejahterakan keluarga. Iya, Mas. Aku janji akan ada kejutan nanti. Bisikku penuh arti. Kami berjalan beriringan menuju garasi. Damar membukakan pintu mobil Pajero untukku, sikap gentleman yang terasa palsu sekarang. Aku masuk ke kursi penumpang, meletakkan clutch emasku di pangkuan. Di bagasi belakang, terpisah hanya oleh sandaran jok, kotak oranye berisi tas asli seharga 500 juta itu tersimpan rapi, menunggu giliran main. Perjalanan menuju hotel bintang 5 tempat acara berlangsung terasa sunyi mencekam. Radio memutar lagu jazz instrumental pelan, namun tidak cukup untuk mencairkan ketegangan di dalam kabin mobil. Damar menyetir dengan satu tangan, sementara tangan kirinya tak henti-hentinya menyentuh ponsel yang diletakkan di holder dashboard. Layarnya menyala beberapa kali, menampilkan notifikasi pesan singkat yang hanya berupa pratinjau, emoji hati. Dia melirikku sekilas, lalu buru-buru membalikkan ponsel itu. Macet banget ya, gumamnya basa-basi, padahal jalanan lancar. Keringat sebesar biji jagung mulai muncul di pelipisnya meski AC mobil menyala maksimal. Santai saja, Mas. Kita nggak telat kok. Sahutku sambil memandang jalanan Jakarta malam hari yang gemerlap. Lampu-lampu gedung pencakar langit seolah menjadi ribuan mata yang siap menyaksikan pertunjukan drama malam ini. Aku meraba saku tersembunyi di balik gaunku. Kertas truk pembelian tas KW dan foto bukti transfer yang sempat kucetak ulang tadi siang, sudah terlipat rapi di sana. Amunisiku lengkap. Senjataku siap. Setibanya di lobi hotel, kemewahan langsung menyambut kami. Petugas valet berseragam rapi membukakan pintu. Lampu chandelier raksasa di lobi memendarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Karpet merah tergelar menuju Grand Ballroom. Wanita-wanita dengan gaun desainer dan perhiasan berlian berlalu lalang, menggandeng pasangan mereka dengan bangga. Aroma parfum mahal bercampur baur di udara. Damar turun dari mobil, menyerahkan kunci pada petugas valet. Dia merapikan jasnya sekali lagi, lalu mengulurkan lengan padaku. Ayo, sayang. Ingat, senyum. Kita pasangan paling bahagia malam ini. Aku menyambut lengannya, merasakan otot lengannya yang tegang. Tentu, Mas. Kami melangkah masuk.
Kilatan lampu blitz fotografer acara menyambar-nyambar. Damar langsung memasang senyum lebar, melambaikan tangan pada beberapa kolega yang menyapa. Dia tampak menikmati sorotan ini, menikmati peran sebagai eksekutif muda yang sukses. Namun, langkah Damar tiba-tiba tersendat saat kami tiba di ambang pintu ballroom yang terbuka lebar. Cengkeraman tangannya di lenganku mengeras, nyaris menyakitkan. Matanya terpaku lurus ke depan, ke arah tengah ruangan yang dipadati tamu undangan. Di sana, di bawah sorotan lampu sorot utama, berdiri sesosok wanita yang menjadi pusat perhatian. Bukan karena prestasinya, tapi karena penampilannya yang mencolok mata. Fiona. Dia mengenakan gaun merah sekuin ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, punggungnya terbuka lebar. Rambutnya digerai bergelombang, persis seperti artis Hollywood. Lipstik merah menyala menghiasi bibirnya yang tersenyum angkuh. Dan di lengan kirinya, tersampir dengan bangga sebuah tas oranye yang sangat kukenal. Tas Hermes Birkin 25. Damar menelan ludah dengan susah payah, wajahnya memucat seketika. Itu dia datang, bisik Damar tanpa sadar, suaranya tercekat. Aku mengikuti arah pandangnya, lalu tersenyum miring yang tak bisa dilihatnya. Tas itu terlihat berkilau dari jauh. Sangat meyakinkan. Fiona mengangkat dagunya tinggi-tinggi saat menyadari kehadiran kami, lalu dengan sengaja mengelus permukaan tas itu sambil menatap lurus ke arah mataku. Tatapan menantang. Silakan pamer, Fiona, batinku dingin. Nikmati 5 menit terakhirmu merasa seperti ratu. Ayo, Mas, kita sapa dia. Ajakku, menarik lengan Damar yang mematung. Sepertinya sekretarismu ingin memamerkan sesuatu. Damar bergerak seperti robot yang kehabisan minyak saat aku menariknya menembus kerumunan tamu. Telapak tangannya yang basah kuyup terasa licin di kulit lenganku. Di sekeliling kami, gelas-gelas wine berdenting dan tawa sopan para kolega bisnis berdengung, menciptakan latar suara yang kontras dengan ketegangan yang mencekik leher suaminya sendiri. Kami semakin dekat. Fiona berdiri di dekat pilar marmer, dikelilingi oleh beberapa staf wanita junior yang menatapnya dengan campuran rasa kagum dan iri. Dia menikmati momen itu. Dia menikmati menjadi matahari di tata surya kecilnya. Saat menyadari kedatangan kami, Fiona memutar tubuhnya perlahan. Gerakan yang dirancang untuk memamerkan lekuk tubuh dan tentu saja, tas oranye yang menggantung di sikunya. Selamat malam, Pak Direktur. Sapa Fiona. Suaranya manis, mendayu, namun matanya menatap tajam ke arahku. Dan selamat malam, Ibu Kalea. Wah, senang sekali akhirnya Ibu bisa hadir mendampingi Bapak. Damar berdeham keras. Suaranya pecah. Malam, Fiona. Kamu kelihatan rapi sekali. Terima kasih, Pak. Fiona tersenyum simpul. Lalu tatapannya jatuh pada clutch anyaman kulit sederhana yang kugenggam. Alisnya terangkat sebelah. Sebuah ekspresi merendahkan yang sangat halus namun menusuk. Loh? Bu Kalea kok tasnya unik sekali? Bukannya kemarin Mas, maksud saya, Pak Damar, cerita kalau baru saja membelikan hadiah anniversary yang spesial? Hermes, bukan? Darah Damar seolah tersedot habis dari wajahnya. Dia menatap Fiona dengan mata melotot, mencoba mengirimkan sinyal telepati, tutup mulutmu. Tapi aku hanya tersenyum tenang, membalas tatapan Fiona dengan kelembutan seorang ibu yang menghadapi anak tantrum. Oh, tas itu. Iya, memang ada. Tapi saya memutuskan untuk menyimpannya di mobil saja malam ini, Mbak Fiona. Disimpan? Fiona tertawa kecil. Tawa yang terdengar renyah namun berbisa. Dia sengaja mengibaskan tas Hermes di lengannya, membuat gantungan kuncinya bergemerincing. Aduh, Bu. Barang branded itu dibuat untuk dipamerkan, untuk menaikkan status suami. Kalau cuma disimpan di kotak, nanti malah rusak loh. Ibu takut kalah saingnya sama yang muda-muda di sini. Kalimat itu meluncur begitu saja, kurang ajar dan frontal. Beberapa staf junior di sekitarnya tampak kaget dan saling sikut, merasa canggung dengan keberanian sekretaris baru ini menyerang istri direktur. Damar panik. Dia maju selangkah, mencoba menengahi. Fiona, jaga bicaramu. Kalea cuma. Gak apa-apa, Mas, potongku cepat, menahan dada Damar dengan tanganku. Aku menatap Fiona lekat-lekat. Mbak Fiona benar. Barang mahal memang butuh keberanian untuk memakainya. Tapi saya rasa,
Rasa percaya diri itu tidak datang dari logo tas yang kita tenteng, melainkan dari siapa diri kita sebenarnya. Saya cukup nyaman dengan tas lokal ini. Lagi pula, kadang barang yang terlihat, wah, dari luar, belum tentu isinya sebaik kemasannya, bukan? Fiona mendengus, wajahnya memerah karena tersinggung. Dia merasa diserang balik. Egonya yang tinggi membuatnya ingin membuktikan dominasi. Dia mengangkat tas oranye itu lebih tinggi, meletakkannya di depan dada seolah itu adalah perisai sekaligus mahkota. Kalau saya sih, Bu, lebih suka kualitas, ucap Fiona angkuh. Suaranya meninggi agar didengar orang-orang di meja sebelah. Seperti tas ini. Pak Damar bilang ini asli loh, limited edition. Baunya saja beda, kulit asli. Bukan kaleng-kaleng. Ya kan, Pak? Fiona menoleh manja pada Damar. Damar hanya bisa mengangguk kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia terjebak. Mengiyakan berarti menyakiti aku. Menyangkal berarti membongkar perselingkuhannya. Iya itu bagus. Gumam Damar lemah. Fiona tersenyum puas. Dia merasa menang. Dia merasa telah mempermalukan istri sah di depan suaminya sendiri. Namun, Fiona terlalu sibuk dengan egonya hingga dia tidak menyadari siapa yang duduk di meja bundar VIP tepat di belakang punggungnya. Di meja itu, duduk seorang wanita paruh baya dengan kebaya brokat emas yang elegan, rambutnya disanggul modern, dan kacamata berbingkai permata bertengger di hidungnya. Bu Ratna, istri Pak Surya, pemilik perusahaan Abadi Sentosa. Sejak tadi, Bu Ratna tidak menyentuh hidangan pembukanya. Matanya yang tajam di balik lensa kacamata itu terpaku pada satu titik. Tas oranye di lengan Fiona. Aku melihat Bu Ratna meletakkan serbet makannya dengan gerakan perlahan namun tegas. Dia membisikkan sesuatu pada suaminya, Pak Surya, lalu berdiri. Auranya seketika mengubah atmosfer di sekitar kami. Bu Ratna bukan sekadar istri bos. Dia adalah kolektor tas mewah yang disegani di lingkaran sosialita Jakarta. Dia bisa membedakan jahitan tangan pengrajin Prancis dan jahitan mesin pabrik Cina, hanya dari jarak 5 meter. Dan sekarang, dia berjalan mendekat. Suara langkah kakinya tidak terdengar karena tertutup karpet tebal. Tapi hawa dingin kehadirannya membuat bulu kuduku berdiri. Ini bukan rasa takut, melainkan antisipasi. Selamat malam. Suara Bu Ratna menggelegar, berat dan berwibawa, memotong percakapan kami. Fiona terlonjak kaget. Dia berbalik cepat, dan wajahnya langsung pucat saat menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Bu Ratna. Fiona tergagap, serta-merta mengubah postur tubuhnya menjadi lebih sopan. Selamat malam, Bu. Wah, Ibu cantik sekali malam ini. Bu Ratna tidak tersenyum. Wajahnya datar, dingin seperti es. Dia tidak membalas pujian itu. Matanya langsung menukik ke bawah, menatap tas yang masih Fiona peluk dengan bangga. Mbak Fiona, sekretaris baru Pak Damar, kan? Tanya Bu Ratna datar. Benar, Bu. Jawab Fiona gugup. Saya dengar tadi kamu bicara soal kualitas dan barang asli. Lanjut Bu Ratna sambil melangkah maju, mempersempit jarak di antara mereka. Kebetulan sekali. Saya baru saja pulang dari lelang di Paris bulan lalu. Saya sangat tertarik dengan tas yang kamu bawa itu. Birkin 25 Togo Gold Hardware, warna etoupe atau setidaknya, berusaha terlihat seperti itu. Jantung Damar sepertinya berhenti berdetak saat itu juga. Dia mundur selangkah, kakinya gemetar. Fiona, yang tidak menyadari bahaya, justru merasa mendapat panggung. Dia pikir Bu Ratna sedang memuji tasnya. Senyum angkuhnya kembali merekah. Oh, Ibu tahu banget ya. Iya Bu, ini asli. Hadiah dari tunangan saya yang pengusaha. Kulitnya Togo asli, Bu. Halus banget. Oh ya. Bu Ratna mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Dia mengeluarkan sepasang sarung tangan putih tipis dari klaknya sendiri. Kebiasaan para kolektor sejati saat hendak menyentuh barang berharga, dan memakainya dengan perlahan. Gerakan itu begitu intimidatif hingga musik di ballroom yang tadinya terdengar meriah, kini terasa sayup-sayup menghilang, tergantikan oleh ketegangan yang memusat di titik ini. Boleh saya lihat? Pinta Bu Ratna, bukan sebagai pertanyaan, tapi perintah. Fiona ragu sejenak, tapi dia tidak bisa menolak istri Big Boss. Dengan tangan gemetar karena gugup bercampur bangga, dia menyerahkan tas itu kepada Bu Ratna. Silakan, Bu.
Hati-hati ya, harganya mahal banget soalnya. Aku menahan napas. Inilah saatnya. Bu Ratna menerima tas itu. Dia tidak langsung membukanya. Dia hanya meraba tekstur kulit luarnya dengan jari-jari bersarung tangan itu. Wajahnya berkerut. Lalu dia mendekatkan tas itu ke hidungnya, menghirup aromanya dalam-dalam. Ekspresi Bu Ratna berubah drastis. Dari datar menjadi jijik. Bau apa ini? Gumam Bu Ratna cukup keras. Seperti bau lem sepatu di pasar loak. Wajah Fiona berubah merah padam. Maksud ibu apa? Itu bau kulit asli, Bu. Bu Ratna tidak menjawab. Dia mengangkat tas itu tinggi-tinggi di bawah sorot lampu chandelier, lalu menunjuk bagian pegangan tas, handle, dan jahitan di sudut bawah. Matikan musiknya! Teriak Bu Ratna tiba-tiba kepada operator suara di pojok ruangan. Suara musik jazz berhenti mendadak. Keheningan total menyelimuti Grand Ballroom. Ratusan pasang mata kini tertuju pada kami berempat. Pada Fiona yang pucat, Damar yang siap pingsan, aku yang berdiri tegak, dan Bu Ratna yang memegang tas itu seperti memegang sampah busuk. Mbak Fiona, suara Bu Ratna menggema di ruangan yang sunyi senyap itu. Kamu berani bilang di depan muka saya kalau ini barang asli? Bu Ratna menekan kuku jarinya ke permukaan tas itu. Bekas tekanannya tidak kembali membal seperti kulit asli, melainkan meninggalkan lekukan kaku. Barang rongsokan ini. Bu Ratna menatap Fiona dengan tatapan yang bisa membunuh. Adalah penghinaan bagi pesta saya. Penghinaan, ulang Bu Ratna, suaranya pelan namun tajam, seolah sedang mengiris udara kosong di antara kami. Kata itu menghantam Fiona lebih keras daripada tamparan fisik. Wajahnya yang tadi merah pada menahan malu, kini berubah pucat pasi, kontras dengan blush on tebal di pipinya. Bibirnya gemetar, membentuk senyum sinis yang dipaksakan, pertahanan terakhir seorang penipu yang terpojok. Ibu bercanda, kan? Fiona tertawa sumbang. Suaranya melengking memecah keheningan ballroom. Dia mencoba meraih tas itu kembali dari tangan Bu Ratna. Namun Bu Ratna dengan gesit menjauhkannya, mengangkat tas itu tinggi-tinggi di bawah sorotan lampu kristal. Ibu pasti salah lihat. Mungkin karena pencahayaan di sini kurang bagus. Atau kacamata ibu perlu diganti? Tunangan saya membelinya langsung dari Paris. Harganya 500 juta. Bu, 500 juta. Fiona menyebut angka itu dengan penekanan histeris, seolah nominal harga bisa mengubah fakta fisik barang di depannya. Gumam-gumam mulai terdengar dari para tamu. Bisik-bisik yang merayap seperti ular berbisa. 500 juta? Sekretaris baru bisa dapat barang semahal itu. Barang palsu? Di pesta Bu Ratna? Damar, yang berdiri di sampingku, terlihat seperti orang yang sedang terkena serangan jantung. Napasnya pendek-pendek. Matanya melotot menatap tas di tangan Bu Ratna. Aku bisa melihat roda gigi di otaknya berputar panik. Dia tahu dia membeli yang asli untuk Fiona. Dia melihat buktinya. Tapi kenapa Bu Ratna, Dewi tas mewah itu, bilang itu palsu? Kebingungan dan ketakutan bercampur aduk di wajahnya, menciptakan ekspresi horor yang menggelikan. Bu Ratna mendengus, sebuah suara tawa pendek yang merendahkan. Paris? Paris Van Java mungkin? Sindirian telak itu membuat beberapa tamu menahan tawa. Bu Ratna melangkah maju, memperkecil jaraknya dengan Fiona hingga aroma parfum mereka beradu. Dengar, nak, ucap Bu Ratna dingin. Dia memutar tas itu, memperlihatkan bagian bawahnya kepada Fiona dan kerumunan yang menonton. Hermes Birkin asli memiliki kaki, logam di bawah yang dipasang dengan teknik hammering khusus, tidak akan pernah goyang. Lihat ini. Bu Ratna menjentikan jarinya ke salah satu kaki logam tas itu. Klotak. Salah satu kaki logam itu berputar longgar, bahkan nyaris copot. Bunyinya terdengar cempreng. Bunyi logam murahan beradu dengan plastik keras. Dan ini, lanjut Bu Ratna tanpa memberi ampun. Dia membuka penutup tas itu dengan kasar. Suara krek dari lem yang meregang terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Aroma. Kamu bilang ini kulit togo? Kulit sapi muda yang diproses alami? Hidung saya mencium bau vinil dan lem karet yang sangat menyengat. Baunya seperti pabrik ban, bukan butik di Faubourg Saint-Honoré. Fiona mundur selangkah, menggelengkan kepalanya panik. Enggak, itu mungkin karena baru dibuka dari kotak. Diam, bentak Bu Ratna.
Suaranya menggelegar tanpa perlu mikrofon. Karisma seorang istri pemilik perusahaan raksasa keluar sepenuhnya. Jangan menghina kecerdasan saya di rumah saya sendiri. Bu Ratna merogoh saku klatnya, mengeluarkan sebuah kaca pembesar kecil berlampu LED, alat yang selalu dia bawa ke acara lelang. Dia menyalakan lampunya, menyorot jahitan di pegangan tas itu. Kalian semua lihat, seru Bu Ratna, mengarahkan tas itu ke kerumunan tamu VIP di barisan depan. Hermes asli menggunakan teknik saddle stitch, jahitan tangan miring ke kiri yang rapi namun organik. Kalau satu benang putus, jahitan lain tidak akan lepas. Tapi lihat sampah ini. Bu Ratna menarik sedikit ujung benang yang mencuat di dekat gagang tas. Benang itu tertarik panjang, keriting, dan mengilap seperti plastik. Nilon, desis Bu Ratna jijik. Jahitan mesin lurus. Benang sintetik yang bisa dibakar dengan korek api. Ini tas kualitas Mangga 2, grade A, atau apapun istilah penipu zaman sekarang. Harganya paling cuma 4 atau 5 juta perak. Angka itu, 4 atau 5 juta, menghantam Damar tepat di ulu hati. Aku melihat lututnya goyah. Dia mengenali harga itu. Itu harga tas yang dia berikan padaku. Matanya liar menatapku, lalu beralih ke tas di tangan Bu Ratna, lalu kembali padaku. Kesadaran mulai merayap di wajahnya. Dia mulai menyadari bahwa tas yang dipegang Bu Ratna adalah tas yang seharusnya ada di meja makan rumah kami. Tapi dia tidak bisa bicara. Lidahnya keluh. Jika dia mengaku sekarang, dia menggali kuburannya sendiri. Fiona, di sisi lain, sudah kehilangan semua sisa harga dirinya. Air mata mulai melunturkan maskaranya, membuat jalur hitam di pipinya yang tebal bedak. Dia tidak terima. Dia merasa ditipu. Dia merasa dipermalukan di depan ratusan orang kaya yang selama ini ingin dia saingi. Tapi dia bilang ini asli. Isak Fiona, suaranya bergetar hebat. Pertahanannya runtuh. Dia bukan lagi wanita penggoda yang angkuh, dia hanyalah gadis muda bodoh yang tertangkap basah. Bu Ratna menatap Fiona dengan tatapan iba yang menyakitkan, seolah melihat serangga yang sekarat. Dia menutup tas itu dengan bunyi klik yang keras, lalu melemparkannya ke dada Fiona. Fiona menangkapnya dengan refleks canggung. Memeluk tas, sampah, itu erat-erat. Bawa pergi barang rongsokanmu ini, perintah Bu Ratna dingin. Dan satu hal lagi yang membuat saya penasaran. Bu Ratna melipat tangan di dada, matanya memindai ruangan, lalu kembali menusuk mata Fiona. Pegawai setingkat sekretaris, dengan gaji standar perusahaan, tidak mungkin mampu membeli tas tiruan kualitas super seperti ini, apalagi berani mengklaim harganya 500 miliar, kata Bu Ratna, suaranya melambat penuh intimidasi. Dia melangkah satu langkah lagi mendekati Fiona, tatapannya setajam mata elang yang mengincar mangsa. Siapa? Bu Ratna menjeda kalimatnya, membiarkan ketegangan mencekik leher setiap orang di ruangan itu. Siapa laki-laki bodoh yang membawamu ke pestaku dan memberimu barang sampah ini untuk membohongi saya? Fiona terisak keras. Panik, malu, dan marah bercampur aduk. Dia tidak sanggup menanggung tatapan ratusan orang sendirian. Insting bertahan hidupnya mengambil alih. Dia butuh tameng. Dia butuh pembelaan. Dengan tangan gemetar hebat dan air mata bercucuran, Fiona perlahan mengangkat telunjuknya. Bukan ke arah pintu keluar. Bukan ke arah langit. Telunjuk dengan kuku merah menyala itu perlahan terarah lurus ke sampingku. Ke arah Damar. Mas Damar. Jerit Fiona histeris. Suaranya pecah memenuhi ballroom. Mas Damar yang kasih. Dia bilang ini asli. Dia bilang harganya 500 juta. Dia bohong sama aku. Telunjuk Fiona yang gemetar itu bagaikan laras senapan yang diarahkan tepat ke jantung Damar. Jeritannya masih menggema di langit-langit ballroom yang tinggi, memantul di antara pilar-pilar marmer, menciptakan keheningan yang mencekik. Ratusan pasang mata yang semula menatap Fiona dengan jijik, kini serentak beralih menatap suaminya. Damar membeku. Wajahnya kehilangan seluruh rona kehidupan, menyisakan kulit pucat yang dibanjiri keringat dingin. Mulutnya terbuka tutup seperti ikan yang kehabisan oksigen, berusaha merangkai kata penyangkalan, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Mas Damar. Fiona mengulang panggilannya, kali ini lebih putus asa. Dia maju selangkah,
mencengkeram lengan jas Damar dengan tangan kirinya yang masih memegang tas palsu itu. Kuku-kukunya yang merah menancap di kain jas mahal itu. Bilang sama mereka, "Mas, kamu yang beli ini buat aku. Kamu bilang ini bukti cinta kita. Kamu bilang istri kamu di rumah cuma dikasih barang rongsokan, sedangkan aku dapat yang asli." Blar. Kalimat itu meledak lebih dahsyat daripada bom. Bisik-bisik di ruangan itu berubah menjadi seruan kaget yang tak tertahankan. Para istri pejabat menutup mulut mereka dengan tangan, menatapku dengan pandangan kaget bercampur kasihan. Sementara para suami menatap Damar dengan pandangan menghakimi, bukan karena dia berselingkuh, tapi karena dia tertangkap basah dengan cara yang begitu memalukan dan murahan. Damar panik. Dia menyentakkan tangannya kasar, melepaskan cengkeraman Fiona hingga wanita itu terhuyung ke belakang, nyaris jatuh menabrak meja prasmanan. "Gila kamu!" bentak Damar, suaranya pecah, tinggi, dan sumbang. "Jangan sembarangan bicara. Saya tidak ada hubungan apa-apa sama kamu. Kamu cuma sekretaris yang halusinasi." Fiona terbelalak. Air matanya menderas, melunturkan eyelinernya menjadi noda hitam yang mengerikan di pipi. Rasa sakit dikhianati di depan umum membuat kewarasannya runtuh. "Halusinasi?" jerit Fiona. Suaranya melengking menyakitkan telinga. Dia merogoh tas palsu itu dengan brutal, mengeluarkan ponselnya. "Aku punya buktinya. Chat kamu, foto kita di apartemen, janji kamu mau ceraikan istri mandul itu. Kamu pikir aku diam saja?" Suasana semakin kacau. Beberapa petugas keamanan mulai bergerak mendekat, namun ragu untuk bertindak karena ini melibatkan jajaran direksi. Bu Ratna mundur selangkah, menatap drama di depannya dengan ekspresi jijik yang tak ditutup-tutupi. Dia membersihkan sarung tangan putihnya seolah baru saja menyentuh limbah beracun. Di tengah badai kekacauan itu, aku melangkah maju. Gerakanku pelan, tenang, dan sangat kontras dengan histeria Fiona. Bunyi hak sepatuku yang mengetuk lantai marmer terdengar ritmis, membelah kerumunan yang secara otomatis menyisih memberiku jalan. Di tanganku, aku membawa sebuah paper bag coklat polos, tas yang tadi sempat kurai dari bawah meja tempatku duduk. Tas yang kubawa masuk diam-diam setelah mengambilnya dari mobil saat keributan pemeriksaan tas Fiona baru dimulai. "Cukup," ucapku lembut. Tidak berteriak. Namun nadaku memiliki otoritas yang membungkam keributan itu. Aku berdiri tepat di antara Damar dan Fiona, membentuk segitiga yang mematikan. Aku menatap Damar yang napasnya memburu, lalu beralih menatap Fiona yang berantakan. "Mbak Fiona," sapaku datar. "Kasihan sekali kamu. Ditipu laki-laki, dipermalukan di depan umum, dan sekarang dibuang seperti sampah." "Dia bohong, Bu. Dia bohong," racau Fiona, menunjuk Damar lagi. Aku tersenyum tipis, sangat tipis. "Saya tahu dia pembohong, Mbak. Saya sudah hidup bersamanya selama 5 tahun. Tapi soal tas itu..." Aku meletakkan paper bag polos itu di atas meja bundar di sampingku. Dengan gerakan anggun yang sengaja kuelaborasi, aku mengeluarkan isinya. Sebuah kotak oranye. Kali ini, kotak yang asli. Teksturnya kasar namun mewah. Pitanya terikat sempurna, logo kuda dan kereta kudanya tercetak tajam dan presisi. Napasku terhela pelan saat membuka tutupnya. Aroma kulit togo yang kaya, aroma ERT dari proses penyamakan nabati yang mahal, seketika menguar, menetralisir bau keringat dan kepanikan di sekitar kami. Aku mengeluarkan tas Hermes Birkin 25 Etoupe Gold Hardware dari dalam dus bagnya. Cahaya lampu chandelier menyapa permukaan kulit tas itu, dan perbedaannya bagaikan bumi dan langit dengan tas yang dipegang Fiona. Tas di tanganku berdiri kokoh namun luwes, warnanya dalam dan hidup, perangkat emasnya berkilau tanpa cacat. "Mungkin ada kesalahan teknis saat pengiriman, Mas?" tanyaku pada Damar. Suaranya kutekan menjadi nada polos yang mematikan. Aku mengangkat tas asli itu, menyejajarkannya dengan wajah pucat suaminya. Sepertinya tas yang asli ini tersasar ke tangan istri sah. Sedangkan yang palsu. Aku melirik tas di tangan Fiona, memang sudah menemukan jalannya ke pemilik yang sesuai dengan kualitasnya. Bu Ratna, yang sejak tadi dia mengamati, matanya berbinar saat melihat tas di tanganku. Insting kolektornya langsung mengenali keaslian barang itu dari jarak jauh. Tanpa perlu menyentuh, dia tahu. "Itu," suara Bu Ratna memecah keheningan, telunjuknya mengarah pada tasku.
Itu baru barang asli. Jahitannya, shape-nya, glazingnya, sempurna. Bu Ratna menatap Damar dengan pandangan yang bisa membekukan neraka. Jadi, Pak Damar, kamu membeli yang asli untuk simpananmu. Tapi ternyata istri kamu yang cerdas ini berhasil mengamankannya? Dan kamu membiarkan pelacur kecil ini membawa barang palsu ke hadapan saya. Kata, pelacur kecil, yang keluar dari mulut istri Big Boss adalah vonis mati sosial bagi Fiona. Dia ambruk ke lantai, menangis meraung-raung sambil memeluk lututnya. Tas palsu itu terguling di sampingnya, tergeletak menyedihkan seperti bangkai binatang. Damar gemetar hebat. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Dia menatapku dengan tatapan memohon. Tatapan seorang pengecut yang meminta perlindungan pada wanita yang baru saja dikhianatinya. Kalea, aku bisa jelaskan. Bisiknya parau. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Mas, potongku dingin. Aku menyampirkan tas asli itu di lenganku, memeluknya seperti perisai kemenangan. Struk pembelian tas palsu itu masih ada di saku jasmu yang tergantung di rumah. Dan bukti transfer 520 juta untuk tas ini. Sudah ku forward ke email HRD dan Pak Surya 10 menit yang lalu. Mata Damar melotot horor. Apa? Sebelum Damar sempat bereaksi lebih jauh, kerumunan di belakang kami terbelah lagi. Kali ini, sosok tinggi besar dengan aura kepemimpinan yang dominan melangkah masuk. Pak Surya, sang pemilik perusahaan. Wajahnya merah pada menahan amarah. Dia tidak melihat ke arah Fiona yang menangis di lantai. Dia tidak melihat ke arahku. Matanya terkunci lurus pada Damar. Damar, bentak Pak Surya. Suaranya menggelegar, membuat gelas-gelas di meja terdekat bergetar. Damar tersentak, bahunya menciut. Bebek, Pak Surya saya. Pak Surya berdiri menjulang di hadapan Damar. Tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Kecewa dan murka bercampur menjadi satu. Dia telah mempercayakan operasional perusahaan pada pria ini, dan pria ini justru membuat skandal memalukan di pesta paling penting tahun ini. Saya tidak peduli dengan urusan ranjangmu, geram Pak Surya. Suaranya rendah namun terdengar jelas oleh semua orang yang menahan napas. Tapi kamu membawa barang palsu, membawa wanita murahan, dan membuat keributan di pesta istri saya itu menunjukkan betapa rendahnya integritas dan seleramu. Pak Surya menunjuk pintu keluar dengan jari telunjuknya yang kaku. Keluar dari sini sekarang juga. Bawa wanita itu bersamamu. Damar mencoba membuka mulut. Pak, tolong dengar. Besok pagi, teriak Pak Surya, memotong pembelaan Damar. Datang ke ruangan saya jam 8 Teng. Bawa surat pengunduran diri. Atau saya pastikan kamu dipecat dengan tidak hormat dan tidak akan ada perusahaan di kota ini yang mau mempekerjakanmu lagi. Keluar. Damar terhuyung mundur. Dia menatapku sekali lagi. Tatapan penuh penyesalan dan kehancuran. Tapi aku hanya membalasnya dengan tatapan kosong. Tidak ada simpati. Tidak ada cinta. Hanya ada rasa puas yang dingin. Dengan langkah sempoyongan seperti orang mabuk, Damar memungut tas palsu Fiona yang tergeletak, menarik lengan Fiona yang masih menangis histeris dengan kasar, dan menyeretnya keluar dari ballroom. Ratusan mata mengiringi kepergian mereka dengan tatapan mencemooh. Suara tangis Fiona menjauh, lalu menghilang di balik pintu ganda yang tertutup berat. Hening. Lalu, perlahan, Bu Ratna bertepuk tangan. 1 kali, 2 kali, diikuti oleh Pak Surya. Dan dalam sekejap, seluruh ruangan bertepuk tangan. Bukan untuk pertunjukan drama tadi, tapi tepuk tangan penghormatan yang aneh, seolah merayakan terusirnya virus dari tubuh yang sehat. Bu Ratna berjalan mendekatiku. Wajah galaknya melunak. Dia meletakkan tangannya di bahuku. Kamu wanita kuat, Kalea, ujarnya tulus. Tas itu sangat cocok untukmu. Jaga baik-baik. Aku tersenyum. Kali ini tulus. Air mata menetes satu di pipiku. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Beban 5 tahun itu akhirnya terangkat. Namun, saat aku berbalik untuk meninggalkan pesta itu dengan kepala tegak, ponsel di dalam clutchku bergetar panjang. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membukanya sambil berjalan menuju lobi. Isi pesan itu membuat langkahku terhenti mendadak di ambang pintu keluar. Kamu pikir kamu sudah menang, Kalea? Kamu lupa satu hal. Sertifikat rumah kalian atas nama siapa?
Cek brankas di rumah sekarang. Kosong. Jantungku yang baru saja berdetak normal, kini kembali berpacu liar. Damar? Apa yang sudah dia lakukan pada aset-aset kami? Angin malam yang berhembus di lobi hotel terasa menusuk tulang, namun dinginnya tak sebanding dengan pesan ancaman yang baru saja kubaca di layar ponsel. Cek brankas. Kosong. Aku mengangkat wajah dari layar ponsel, menatap ke arah area drop-off kendaraan. Di sana, di balik pilar beton yang remang-remang, sesosok pria berdiri dengan kemeja yang kancing atasnya sudah terlepas dan dasi kupu-kupu yang miring menyedihkan. Dia tidak pergi. Dia menungguku layaknya serigala yang terluka namun masih ingin menggigit. Fiona sudah tidak terlihat. Mungkin dia lari. Atau mungkin Damar sudah mencampakkannya di pinggir jalan segera setelah mereka diusir. Aku melangkah keluar pintu kaca otomatis. Bunyi hak sepatuku tak memecah keheningan lobi yang mulai sepi. Damar melihatku. Dia menyeringai. Sebuah senyuman putus asa yang mengerikan. Di tangannya, dia melambaikan sebuah map coklat besar. Kaget. Sayang? Sapa Damar dengan suara serak. Dia melangkah maju menghadang jalanku. Kamu pikir kamu menang telak malam ini? Kamu pikir kamu bisa bikin aku dipecat, dipermalukan, terus hidup bahagia dengan tas mahal itu? Dia membanting map itu ke kap mesin mobil sedan tamu lain yang terparkir. Sertifikat rumah, aset tanah di Bogor, BPKB mobil. Semuanya ada di sini. Aku ambil tadi pagi sebelum berangkat kerja. Kalau kamu ceraikan aku, kamu keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa selain baju yang menempel di badanmu. Aku berhenti 2 langkah di depannya. Wajahku tenang, tanpa riak emosi. Aku menatap map coklat itu, lalu menatap mata Damar yang merah dan berair. Sudah selesai bicaranya, Mas? Tanyaku datar. Damar tertegun. Dia mengharapkan teriakan, tangisan, atau permohonan. Ketenanganku membuatnya bingung. Kakakmu. Kamu nggak dengar? Kita miskin, Kalea. Kalau aku hancur, kamu juga hancur. Aku menghela napas panjang, lalu tertawa kecil. Tawa yang sangat ringan, seolah aku baru saja mendengar lelucon anak TK. Buka mapnya, Mas. Perintahku lembut. Apa? Buka mapnya. Cek sertifikat rumah yang kamu banggakan itu. Cek halaman belakangnya, di bagian pengesahan notaris. Tangan Damar gemetar saat dia membuka tali map itu. Dia menarik keluar kertas tebal berwarna hijau muda berlambang Garuda itu. Matanya menyapu halaman demi halaman dengan panik. Kenapa kertasnya terasa tipis? Gumamnya. Karena itu hasil scan warna kualitas tinggi, Mas. Jawabku santai sambil membetulkan letak tas Hermes asli di lenganku. Sama seperti tas KW yang kamu kasih ke aku. Terlihat asli dari jauh, tapi palsu begitu disentuh. Wajah Damar berubah menjadi topeng horor yang sempurna. 3 hari yang lalu, lanjutku, suaraku mulai menajam. Saat kamu sibuk meeting, atau lebih tepatnya check-in, sama Fiona, aku memindahkan semua dokumen asli dari brankas rumah ke Safe Deposit Box Bank atas namaku sendiri. Rumah itu, tanah itu, semua dibeli pakai uang warisan orang tuaku yang kumodalkan ke usahamu. Itu hakku. Dan pengacaraku sudah mendaftarkan pemisahan harta bersama gugatan cerai pagi tadi. Damar mundur selangkah, map di tangannya jatuh berserakan di aspal yang basah. Kertas-kertas palsu itu beterbangan tertiup angin, tak berharga. Kamu sudah rencanakan ini? Bisiknya tak percaya. Aku tidak merencanakannya, Mas. Kamu yang memaksaku menyusun rencana. Jawabku. Seorang istri akan diam saat dia masih punya harapan. Tapi saat kamu menghina kecerdasannya dengan kebohongan murah, saat itulah kamu membangunkannya dari tidur. Kaki Damar lemas. Dia ambruk, berlutut di atas aspal keras. Kebanggaan, arogansi, dan ancamannya menguap seketika, digantikan oleh realitas yang menakutkan. Dia tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, tidak punya istri, dan tidak punya uang. Kal! Suaranya pecah menjadi isak tangis. Dia merangkak maju, mencoba meraih ujung gaun sage greenku. Kalea, tolong, jangan begini. Aku hilaf. Fiona yang goda aku. Aku masih suamimu. Kita bisa perbaiki ini. Aku janji bakal berubah. Tolong jangan tinggalkan aku.
Aku memandang tangan Damar yang hendak menyentuh kain gaunku. Dulu, tangan itu adalah tempatku bergantung. Dulu, aku akan melakukan apa saja agar tangan itu tidak melepaskanku. Tapi sekarang, melihatnya mengemis tanpa harga diri, aku hanya merasakan rasa iba yang dingin. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Barang palsu selamanya akan palsu. Damar, ucapku pelan namun tegas, menatap matanya untuk terakhir kali. Tak peduli seberapa mahal kamu membungkusnya, tak peduli seberapa keras kamu memolesnya. Kualitas itu ada di dalam, bukan di tempelan merek. Cintamu palsu, janjimu palsu, dan penyesalanmu sekarang pun terasa palsu karena kamu hanya menyesal setelah ketahuan kalah. Sebuah taksi Bluebird yang kupesan meluncur masuk ke lobi, berhenti tepat di samping kami. "Kalea!" teriak Damar saat aku membuka pintu taksi. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya terlalu lemah. "Kalea, aku harus tinggal di mana malam ini?" "Kalea!" Aku masuk ke dalam taksi, menutup pintu dengan mantap. Kaca jendela memisahkan kami. Aku melihat Damar menggedor kaca. Mulutnya meneriakkan namaku, air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang dulu kupuja ketampanannya. "Jalan, Pak," kataku pada sopir taksi. "Baik, Bu. Kemana?" "Kemana saja yang jauh dari sini. Ke masa depan saya." Mobil melaju membelah malam Jakarta. Sosok Damar yang berlutut di bawah lampu lobi perlahan mengecil di kaca spion, lalu menghilang di telan tikungan. Aku menyandarkan punggungku ke jok mobil. Lelah, tentu saja. Tapi hatiku terasa lapang. Luas sekali. Tanganku terulur menyentuh permukaan tas Hermes di pangkuanku. Teksturnya nyata. Ini bukan tentang tas 500 juta. Ini bukan tentang kemewahan. Ini adalah simbol bahwa aku tahu nilaiku. Aku berhak atas yang asli. Aku berhak atas kejujuran. Dan malam ini, aku telah menukar kehidupan palsu yang menyesakan dengan sebuah kebebasan yang autentik. Aku tersenyum menatap lampu jalanan yang berkelebatan. Badai sudah berlalu. Dan esok pagi, matahari akan terbit untuk Kalea yang baru. Sobat Dira, kisah Kalea mengajarkan kita satu hal penting. Kebohongan itu seperti barang tiruan. Mungkin bisa mengelabui mata orang sesaat. Mungkin terlihat indah di permukaan. Tapi ia tidak akan pernah memiliki ketahanan terhadap ujian waktu. Saat tekanan datang, kepalsuan itu akan retak, mengelupas, dan akhirnya hancur mempermalukan pemiliknya. Harga diri seorang wanita dan seorang manusia tidak ditentukan oleh merek apa yang ia tenteng, tapi dari integritas yang ia pegang. Jangan pernah takut melepaskan seseorang yang memberimu cinta, kualitas rendah. Karena kamu pantas mendapatkan yang original, yang tulus, dan yang tak ternilai harganya. Terima kasih sudah menemani perjalanan Kalea dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita yang mengaduk emosi seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Dira Story dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan drama-drama kehidupan selanjutnya yang lebih seru. Sampai jumpa di kisah berikutnya.